Hari ini kita mengikuti misa perayaan Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus atas para rasul di Yerusalem. Secara harafiah, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus, atau hari turunnya Roh Kudus atas para rasul di Yerusalem, yang mengingatkan kita akan gereja persatuan dalam keberagaman meskipun berbeda-beda suku bangsa. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kehendaki. Menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku." Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari raya Pentakosta. Pentakosta secara harafiah, secara literer, artinya ke-50. 50 hari dari mana? Bagi orang Yahudi, 50 hari setelah Paskah. Paskah orang Yahudi adalah ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi 50 hari setelah keluar dari Mesir. Apa yang terjadi di situ? Allah
mengadakan perjanjian dengan Musa di Gunung Sinai. Disitulah kepada Musa diberikan 10 perintah Allah. Dan di situ diikat perjanjian, Allah menjadi Allah orang Israel menjadi umat Allah. Itulah perjanjian. Maka tidak mengherankan dalam bacaan pertama tadi, semua orang Yahudi yang masyhur, yang terpelajar, yang saleh berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta untuk mengingat peristiwa 10 perintah Allah diberikan kepada bangsa ini. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari itu Roh Kudus turun atas para rasul. Maka Pentakosta bagi pengikut Kristus, bagi orang Katolik, tidak hanya sekedar 50 hari setelah Paskah, tapi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Itulah Paskah kita. 50 hari setelah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu serta saudara, Roh yang telah menyertai, menghibur dan mengajari para rasul. Berkat Roh Kudus, para rasul yang sebelumnya ragu-ragu, yang sebelumnya takut, kini berani bersaksi. Roh Kudus membuat umat yang sebelumnya hanya untuk dirinya, hanya orang Israel saja, sekarang terbuka untuk seluruh bangsa. Maka dikatakan tadi, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Dan itu sampai ke negeri kita. Uskup, para imam, para misionaris sejak zaman dahulu sampai sekarang, kemana mereka pergi, mereka mempelajari bahasa yang ada di sini. Tidak dipaksakan bahasa gereja Katolik harus bahasa Latin. Di Medan bahasa Indonesia, di Kabanjahe bahasa Karo, di Seribu bahasa Simalungun, di Samosir ya bahasa Toba. Jadi kemana para rasul itu pergi? Mereka berbicara dengan bahasa yang ada di sini. Sebab apa? Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, dan ini perlu penegasan. Kerap kita berpikir bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dapat dimengerti. Bahkan jangan-jangan tidak dimengerti oleh orang yang mengatakannya. Bukan itu bahasa roh. Dikatakan tadi, kita orang Partia, orang ini bisa kita tahu apa yang mereka katakan. Bahasa roh adalah bahasa yang dapat dimengerti. Kalau saya dicurahi Roh Kudus, saya membuat diri saya bisa dimengerti oleh orang lain. Dan saya mau mengerti orang lain. Disitulah bahasa. Terjadi persatuan, terjadi komunikasi. Gak perlu saya berbicara yang tinggi-tinggi untuk anak SD, gak nyambung. Itu bukan bahasa roh. Untuk anak-anak, saya harus berbicara dengan bahasa anak-anak, membuat apa yang pesan saya ini dimengerti. Dan saya mau mengerti dia. Itu kalau itulah ketika Roh Kudus berkarya atas saya. Saya bukan membanggakan diri saya dengan berkata yang tinggi-tinggi, bahasa Inggris, bahasa apa, nggak mengerti kalian itu apa itu. Itu bukan bahasa roh. Sudah bilang, aku nggak ngerti apa yang mau kubilangin, yang penting aneh-aneh kubilang. Kan itu bahasa roh. Berkat Roh Kudus, Bapak Ibu serta saudari terkasih, ada transformasi dalam diri para rasul. Mereka berubah dari yang sebelumnya takut menjadi berani. Mereka berani bersaksi. Dan berkat curahan Roh Kudus, ada pertobatan bagi orang banyak. Dan itulah melahirkan gereja kita, gereja Katolik. Dan berkat Roh Kudus, ada kesatuan dalam diri jemaat perdana. Apa itu? Mereka saling memberi diri, saling mengerti, saling mau dimengerti. Itulah jemaat perdana. Bahkan kalau kita baca kisahnya itu, milikku bukan
lagi hanya milikku sendiri, milik semua. Itulah kalau orang yang mau mengerti orang, yang mau dimengerti. Ini kisah kecil ya, dan ini mengungkapkan banyak hal. Pernah lihat sepeda motor yang tidak ada lampu sennya? Pernah? Pernah, apalagi di Medan ini Pak. Mudah-mudahanlah tidak ada di kita ini. Pernah di kampung sebelumnya saya bertugas, saya tanya, apalagi di sana kan tidak ada lampu jalan. Kalau malam-malam itu kan membahayakannya bagi pengendara. Mengapa tidak dipasang apa? Lampu rem dan lampu apa? Bahasa cantik Pak ya. Postur hak postur, hidungan itu hani dua. Artinya saya percaya pastor, saya akan di Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Happy Sunday. Bye.